Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik ya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala perlindungannya ya. Baiklah anak-anakku, kita langsung saja eh, belajar ya, dan anak-anak sudah siap ya bukunya ya. Oke ya. Kita masih ke tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 6. Nah, ya seperti biasa, kalau sudah kita masuk ke pembelajaran 6, dan setelah itu akan ulangan atau PH ya, penilaian harian. Oke semuanya, jadi tolong perhatikan eh, pelajaran hari ini ya nak ya, disimak baik-baik apa yang Miss Linja jelaskan supaya anak-anak mengerti ya, sehingga tidak sia-sia pembelajaran online kita. Oke semuanya siap ya? Oke. Perhatikan anak-anak di sini ya. Ayo membaca. Nah, kalau kalian lihat nih gambar apa di sini? Gambar murid-murid yang sedang apa? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat yuk di sini. Kita lihat apa yang terjadi pada gambar ini. Bacalah dengan suara nyaring. Hari ini guru mengadakan ujian untuk murid-murid. Guru membagikan kertas soal. Setiap murid memperoleh kertas soal. Guru menyuruh murid-murid mengerjakan ujian. Ujian dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ujian tidak boleh dikerjakan bersama atau mencontek teman. Mencontek saat ujian adalah perbuatan tercela. Rupanya anak-anak, mereka ini sedang ulangan sama seperti kelas 2 ya. Tapi mereka ulangan di sekolah. Kalau anak-anak kan ulangannya di rumah ya. Apa tadi dikatakan di sini? Saat ujian tidak boleh mencontek. Nah, seperti itu ya. Saat ujian tidak boleh dibantu. Nah, ya. Jadi harus jujur pada diri sendiri. Tadi kan di sini dikatakan juga mencontek saat ujian adalah perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, tidak baik. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak dituntut untuk jujur sama seperti yang ada di gambar ini ya. Guru menyuruh murid-murid mengerjakan ujian sendiri-sendiri ya. Karena sudah belajar, sudah siap. Jadi saat diberi soal oleh guru pasti bisa mengerjakannya. Oke ya kelas 2 ya. Ah, ini bisa jadi contoh kita ya, contoh anak-anak saat nanti ulangan harus jujur walaupun Miss tidak lihat, tapi apa? Ada sepasang mata yang melihat, ya kan? Oke, kalau anak-anak sudah jujur dari kecil sampai dewasa, nanti kalian pun akan terbawa sikap yang baik ya, sikap yang jujur. Nah, ini adalah kegiatan anak-anak kelas 2 yang sedang ujian ya. Nah, kemudian di sini, nah untuk mengasah kecepatan, kelincahan anak-anak ya. Carilah kata-kata yang berhubungan dengan ujian dalam huruf acak berikut. Nah, nih ya. Ini adalah PS. Seperti biasa kalau latihan soal anak-anak kerjakan di buku PS tematik ya. Nah, langsung jawab saja. Nah, di sini Miss kasih contoh ulangan. Nah, yang tanda merah ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan ujian. Nah, nanti masih ada lagi. Coba anak-anak cari dan langsung jawab, kerjakan di buku PS ya. Ini yang berhubungan dengan ujian kata-katanya ya. Oke, ngerti ya kelas 2 semua ya? Oke, kita lanjut lagi anak ya. Mari kita belajar dari Ino ya. Lihat di sini, Ino anak yang pintar. Di kelas, Ino selalu dapat nilai bagus. Ayah menasehati Ino untuk tidak sombong. Ayah menasehati agar Ino tidak mengejek teman-teman yang prestasinya kurang bagus. Mengejek teman akan menyakiti hatinya. Akibatnya, kita tidak akan rukun dengan teman. Sikap mengejek bertentangan dengan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Nah, sikap Indo ini sangat baik ya nak ya, sangat terpuji.
walaupun dia anak yang pintar, dia tidak pernah sombong, ya. Dia tidak pernah mengejek temannya, bahkan dia selalu membantu teman saat teman tidak mengerti, bukan saat ulangan dibantu ya, saat belajar bersama-sama dia dikatakan adalah anak yang suka membantu temannya. Ini ayahnya menasehati ya, bahwa kalau mengejek teman itu dapat menyakiti hati teman. Di sini siapa yang suka ngejek teman? Kelas 2? Tidak ada ya? Iya, semuanya kelas 2 itu baik-baik ya nak ya. Kita harus rukun, kita harus menghargai teman, tidak boleh sombong ya. Miss yakin kok kelas 2 semua anaknya yang baik, anak yang nurut ya. Nah, jadi kita harus saling menghargai teman ya, karena dikatakan sikap mengejek bertentangan dengan sila ketiga Pancasila ya. Dan sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Oke ya. Bisa anak-anak meniru ya seperti Ino ya. Tidak sombong walaupun dia pintar, dia selalu rendah hati ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana Ino, dia adalah anak yang pintar. Nah, sekarang kita mengamati apa yang dilakukan oleh Ino ya. Ino belajar menaksir panjang benda. Nah, ya, seperti anak pernah dengar kata menaksir panjang benda? Nah, ya, kalau yang disebut menaksir berarti itu mengira ya. Mengira-ngira tapi kita mempunyai ukurannya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan di sini. Ino mengukur menggunakan satuan sentimeter. Bagaimana cara menaksir panjang benda? Amati cara Ino ini menaksir panjang alat tulis ke sentimeter terdekat. Nah, anak-anak coba semuanya harus fokus di sini ya. Supaya kalian nanti bisa membedakan, bisa mengukur panjang benda ya dengan menaksir. Karena ini tidak tepat di angkanya ya. Perhatikan di sini. Ujung pensil lebih dekat ke angka 10. Nah, ini ya, ini kan ujung pensil. Ya, dia lebih dekat ke angka 10. Nah, ini kita taksir, jadi panjang pensil kira-kira 10. Tapi kalau dia sudah ada di angka di sini nih, yang ini nih yang panjang sedikit ini, 10,5 nih, kalau dia sudah melewati di angka 5 ini nih, ini kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, 10 yang di sininya nih nak ya, perhatikan lewat pas di sini, berarti kita bisa mengatakan panjang pensil ini menjadi 11 walaupun dia belum di sini. Tapi dia sudah di tengah-tengah ini bisa kita kira-kira menjadi 11 cm. Berhubung dia tidak ada di tengah-tengah ini, masih ada di belakangnya ya. Di belakang yang 5 ini, berarti ini tidak bisa kita katakan 11. Dia masih jatuh di angka 10. Nah, seperti itu ya. Kalau anak-anak bisa lihat sini 1, 2, 3, 4. Dia di angka 4. 10 lewat 4 garis, ini berarti masih hitungannya 10 cm. Tapi kalau dia udah 10 lewat kesininya nih 5, di sini bisa kita taksir ya, panjang pensil ini kira-kira menjadi 11 cm. Berhubung dia masih kurang, berarti ini kita katakan panjang pensil ini menjadi 10 cm. Ngerti anak-anak? Oke, biar lebih lanjut lagi anak-anak paham, coba lihat gambar pulpen ya. Ujung ballpoint lebih dekat ke angka 13. Coba perhatikan sini. Ya, ini dikatakan panjang bolpen ini 13. Kenapa 13 cm, Miss? Karena dia sudah melewati yang ini nih, yang merah kecil ini nih. Nah, nih lihat yang Miss tunjuk di sini, 12 sudah melewati ini dia, ya. Kalau sudah melewati angka 5 yang di tengah ini, berarti kita menyebutkannya angka yang ada di depannya ini. Nah, jadi panjang bolpen ini kira-kira 13 cm. Kenapa ini kok 13, Miss? Ini tidak, karena ini kurang dari sini nih. Sedangkan yang ballpoint ini dia sudah melewati garis yang tengah ini, yang 5 ini sudah melewati. Jadi, panjang ballpoint ini kira-kira jadi 13. Ini kita taksir panjangnya menjadi 13. Bisa kita sebutkan
bisa kita bulatkan dia menjadi 13 cm karena sudah mendekati ya. Bukan mendekati nah ya, karena sudah melewati angka yang 5 ini. Kalau yang pensil ini dia belum, dia masih di belakang angka yang garis 5 ini nak nih, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari ballpoint ini, panjang ballpointnya menjadi 13 cm. Seperti itu ya. Paham? Oke, kita lihat lagi ada contohnya. Oke, lihat ke sini anak-anak semuanya ya, fokus kalian ya supaya ngerti. Ujung resleting ya, sleting nih, anak-anak tahu ya sleting ya. Tepat di tengah-tengah antara 15 dan 16. Nih, antara 15 dan 16 ada nih garis yang merah nih. Ya. Jadi, kalau dia sudah berada di sini, kita bisa katakan panjangnya ini menjadi 16 karena dia di sini. Tapi kalau dia ada di belakangnya ini, tidak boleh kita kira-kira dan dia masih tetap 15. Tapi karena dia sudah pas di sini ya antara 15 dan 16 ada garis yang merah ini ya. Kita bisa menyebutkannya menjadi 16. Nah, seperti itu. Kalau di sini bagaimana Miss kalau di lebih sedikit ke sini? Ya, kalau dia lebih maju ke sini berarti kita tulisnya angka yang di depannya. Tapi kalau dia berada di belakang angka yang sini nih, kita masih menyebutnya di sini nak, bukan di sini karena dia kurang dari sini 5-nya. Seperti itu. Ya. Paham kelas 2 ya untuk menaksir panjang benda? Oke ya. Nah, nanti dibuktikan nih ada PR ya. Istilah titik-titik dengan angka untuk menaksir panjang benda di bawah ini. Nah, ya, kalian lihat nanti di sini ya, jelas ini ya maksudnya ya. Ini dia sudah melewati. Berarti berapa panjang penghapus kira-kira berapa? Kemudian panjang ballpoint kira-kira berapa? Oke. Ini PR, kerjakan di buku PR tematik, tidak usah digambar, anak-anak tinggal tulis ininya saja, ya. Oke ya, perhatikan angkanya, angkanya perhatikan di sini ya. Ini sudah Miss sudah berusaha jelas membuat gambarnya, semoga anak-anak mengerti ya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, anak-anak ini juga PR. Lihat kembali baik-baik ya, perhatikan jatuhnya di mana. Ini dari setiap gambar ya. Ngerti ya anak-anak semua ya, PR-nya tadi dikerjakan di buku PR, tulis ininya saja, tidak usah digambar. Oke, paham? Oke, kita lanjut lagi. Nah, anak-anakku sekalian, setelah Ino dia belajar mengukur panjang ya, menaksir panjang benda dan anak-anak pun sudah tahu seperti apa tadi cara mengukurnya. Nah, sekarang Miss kasih rangkuman. Ini perhatikan ya, nanti ditulis di buku catatan. Kalimat permintaan tolong disampaikan untuk meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Kedua, satuan panjang meter bisa diubah menjadi sentimeter. Panjang sebuah benda dapat ditaksir menggunakan satuan ukur baku. Mungkin anak-anak bingung ya, apa itu sih satuan ukur baku? Nah, di sini akan Miss Linca jelaskan. Anak-anak ya, dengar baik-baik, disimak baik-baik ya. Alat ukur baku adalah alat ukur yang memiliki ukuran tetap. Ya, Miss ulangi. Alat ukur baku adalah alat ukur yang memiliki ukuran tetap dan sama dengan alat ukur yang sama tapi lain bendanya. Contohnya seperti apa? Ini adalah contoh alat ukur baku ya. Kalau anak-anak mengukur contohnya Pak, mengukur panjang pensil pakai penggaris. Penggaris 5 cm. Coba anak-anak ukur pakai ini, nanti akan sama, panjangnya 5 cm contohnya. Anak-anak mengukur pakai meteran ini, akan sama juga ini. Akan kalau kita ukur 5 cm. Nah, inilah yang disebut tadi, alat ukur yang memiliki ukuran tetap. Dia akan tetap, panjangnya menggunakan ini sama, menggunakan ini juga akan sama, ya. Nah, dan sama dengan alat ukur yang sama, tapi lain bendanya. Nah, ini kan beda, ini penggaris, ini meteran ya, ini adalah meteran kain. Nah, jadi dia memiliki ukuran yang tetap seperti itu ya, yang disebut dengan alat ukur baku ya. Alat ukur baku itu dia memiliki angka.
Jadi kita tahu ya, memiliki ketentuan yang pasti seperti itu ya. Kemudian ada juga alat ukur tidak baku. Apa yang disebut dengan alat ukur tidak baku? Alat ukur tidak baku adalah alat yang menghasilkan ukuran yang tidak sama. Nah, tadi kalau ukuran baku dia sama. Kalau ukuran tidak baku itu adalah alat ukur yang tidak sama. Ini contohnya nih, jengkal, depa, hasta, langkah, tali. Nah, coba kalau jengkal, tiap jengkal manusia beda-beda kan? Ya. Coba contohnya Miss kasih contoh. Ukurlah meja di rumahmu. Pakai tangan Yosafat aku 5 jengkal, Miss. Nah, pakai tangannya Yepta aku 3 jengkal, Miss. Nah, kan beda-beda tiap jengkal manusia, ya kan? Nah, inilah yang disebut alat ukur tidak baku. Nah, dia kalau diukur tidak sama ukurannya karena setiap jengkal manusia berbeda. Begitu juga dengan depa. Depa ini kedua tangan kita rentangkan. Inilah yang disebut dengan depa. Ya nak ya. Jadi ini alat ukur tidak baku. Coba nanti kalau tatap muka kita ukur ya panjang meja sekolah. Pasti beda ukuran depa Fernando dengan ukuran depa Nathanael. Beda karena tangannya berbeda. Nah, seperti itu anak-anak yang disebut dengan ukuran tidak baku. Tapi kalau ukuran baku dia memiliki ukuran yang sama. Di sini mengukur pensil. Contohnya kayak tadi Miss bilang 5 cm. Pakai ini sama juga dia akan 5 cm. Pakai ini sama juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau ukuran tidak baku, ukurannya akan berbeda-beda. Seperti itu hasilnya nanti ya. Anak-anak paham ya ukuran baku dan tidak baku ya? Oke ya, mudah dipahami di sini. Oke ya, anak-anakku semuanya. Nanti kalau masih ada yang bingung tentang ini tidak apa-apa ya, anak-anak chat Miss Lince ya. Tapi intinya kalau ukuran baku itu dia memiliki ukuran yang tetap, tidak berubah-ubah. Tapi kalau tidak baku sudah pasti berbeda. Seperti itu. Oke ya? Oke, nah anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Miss Lince ya. Apa yang sudah Miss Lince berikan materi ilmu hari ini, jangan hilang begitu saja. Anak-anak harus baca lagi, dengar lagi ya. Supaya apa? Supaya ingat ya, tersimpan di memori anak-anak. Oke ya? Oke, baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita ya, dan jangan lupa hari Sabtu kita ulangan ya. Kita adakan penilaian harian tema 5, subtema 2 ya, pelajari catatan, PR, PS dan video pembelajaran dipelajari lagi ya anak-anak ya. Bilang sama mama sama papa hari Sabtu aku ada ulangan, dan seperti biasa kita ulangannya jam 7:30. Oke semuanya? Oke ya, dengar ya anak-anak ya, paham semua ya? Mengerti ya apa yang Miss Linca jelaskan, apa yang Miss Linca sampaikan pada hari ini ya? Oke ya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan dan anak-anak harus selalu semangat. Oke semuanya, selamat pagi, Tuhan memberkati.